Di segmen sebelumnya kita ngobrol mengenai OCD, ya. Lebih detail nanti kita akan ngobrol, tapi kita tanya dulu sama Coki. Oki Sitohang namanya. Coki biasanya kan katanya pagi itu ritmenya adalah sebelum syuting ke gym. Iya, iya. Misalnya lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, workoutnya gimana? Simple aja, kita ada palang besi di rumah, itu kita bisa pakai buat pull up. Ada beberapa set variasi yang harus kita lakukan di situ. Tapi yang paling simple push up. Sampai sekarang sebenarnya saya masih push up, bro. Jadi sehari berapa kali? Satu setnya bisa sampai 20 sampai 25. Ambil 3 set, variannya beda-beda. Kadang lebih lebar, kadang lebih tipis, kadang pakai genggaman, dan yang terakhir ya ini, pakai 2 jari. Nah, bro pasti bisa, karena saya lihat jari Anda kuat. Bisa nggak kira-kira coba push up pakai 2 jari, Mas Ari? Cobain deh, pasti bisa. Yang penting pikirannya fokus dan optimis. Coba, bro. Yakin nih? Ya, cobain sebentar. Soalnya, Dad, gue ngeliat Ari ini punya bakat. Bakat yang mungkin dia sendiri tidak sadari. Mau dilakuin coba takut disangka nyombong nggak nih gue? Gimana? Gini. Push up, pernah kan bro? Pernah latihan push up kan? Cowok masa nggak pernah push up? Push up. Cowok macam apa? Iya biasanya push up tuh kalau malam-malam biasanya. Gini ya? Tapi semua dimulai dari tangan yang lebar dulu biasa ya? Gini ya? Ya, boleh. Sikunya turun, kemudian rasakan ada tekanan di dada, kemudian fokus pada otot tricep. Jadi jangan pinggang atau bokong yang turun. Nah, seperti itu. Bagus sekali. Wah, Kenapa? Udah gitu dah. Iya gitu. Nanti kalau sudah biasa dengan tangan yang lengkap, baru kemudian turun pada jari, kemudian seperti ini. Oh, berarti ilmunya dia masih cetek. Kenapa bang? Gue udah nggak pakai tangan. Coba. Kok bisa? Pakai apa? Nggak maksudnya gue udah nggak pakai tangan. Maksudnya? Ya udah, gue ngambang sendiri gitu. Iya, sekali. Sekarang bicara mengenai diet nih. Kalau Dedi kan agak ekstrim nih dietnya nih ya. Ya. Kalau Coki dietnya gimana? Dietnya normal, wajar sekali. Kita kontrol nafsu makan, kemudian atur pola makan. Saya sehari bisa makan sampai 4 kali, tapi porsinya tidak banyak. Porsinya cukup, lalu kombinasi protein, karbohidrat, dan mineralnya cukup. Nggak mesti dihitung-hitung juga nih jumlahnya berapa, nggak. Kemudian cemilannya, nah ini kadang-kadang kita suka teledor di sini ya bro ya. Cemilan kita ambil sesuatu yang menyenangkan hati dan menyenangkan mulut aja. Padahal begitu nyampe ke tubuh nggak ada manfaatnya. Jadi cemilan saya pilih buah-buahan. Itu yang paling utama, buah-buahan. Selalu bekal, selalu bawa makanan kemanapun pergi, selalu bawa makanan. Makanya selalu ada asisten cemilan gitu ya? Yes. Tapi itu juga kapan waktunya untuk, ini waktunya untuk stop, jangan nambah lagi. Itu kadang-kadang orang kalau lagi enak, ini pasti keterusan. Saya punya prinsip, nih. Prinsip saya gini, makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah dengan porsi yang kita atur dari awal, segini aja cukup takarannya, tubuh kita akan memberikan kode, this is enough. Nanti the next 3 or 4 hours makan lagi. Atau di antara itu kita bisa kasih cemilan-cemilan yang sehat. Itu yang saya lakuin. Saya suka banget nih, cowok punya prinsip. Kenapa bang? Tipe gue banget. Hah, lu suka cowok punya prinsip? Lu suka cowok punya prinsip? Oke, sekarang bicara mengenai OCD. Banyak yang bilang ini adalah extreme diet. Tapi sebenarnya diet ekstrim atau tidak tergantung dari orangnya. Ya, menganggap ini ekstrim atau enggak. Nah, sekarang penerapan dari OCD ini seperti apa mungkin? Saya bisa jelasin dibagi? dulu ya. Ya. Mungkin kalau dibilang ekstrim ini tergantung manusianya. Kalau buat saya dietnya Coki itu ekstrim. Kenapa ekstrim? Ekstrim, saya nggak bisa disuruh makan makanan sehat, nyamilnya buah. Orang saya nggak suka buah. Nah, Buat saya pribadi itu ekstrim gitu. Iya kan? Jadi betul. sebenarnya gini, diet yang benar itu adalah diet yang menyenangkan buat pribadi masing-masing. Nah, kalau ini teorinya gini, basicnya semua diet adalah mengurangi kalori. Kalorinya kurang, badannya mengurus. Titik. Ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Intinya satu, dengan OCD itu HGH kita naik karena lebih dari 14 jam puasa HGH-nya naik. Itu ada penelitiannya. Nah, yang kedua, sebenarnya yang namanya diet itu gampang. Kita hitungnya sama seperti teori lain. What, why, when, how, dan sebagainya. What you eat. Kalau kita lihat what we eat aja, kita bisa kurus. Sama seperti Cok. iya betul. What we eat. Oh ini boleh nggak ya? Ini nggak boleh. Oh ini sehat, kurus. Why we eat. Udah lapar baru makan? Atau makan cuman gara-gara ngeliat doang? Nah, Oh iya, beda jadi ya? itu banyak. When we eat. Jam makannya. Waktunya. How we eat. Daging. Daging diapain nih? Direbus, dibakar, digoreng. diliatin aja mungkin. Atau diliatin aja.
Itu bikin kurus loh. Bener, percaya apa tidak, lu ngambil satu aja dari situ kurus. Catat ya. Apakah di antara 5 tadi kalau dilakuin kepala saya mengecil sebelah lagi? Kita tunggu nih. Anda masih mending kepala Anda besar, badan Anda kecil. Anda bayangkan Ade Rai, itu bukan badannya besar, kepalanya kekecilan. Peace man. Mas Ade Saya ya, dengar dari dia tadi. Iya. Bro, lu tahu gue gak akan ngomong begitu kan? Iya. Baca aja status BB gue. Apa urusan? Gak ada urusan. Enggak harus tadi. Nah, sekarang bagaimana pendapat masyarakat? Kita juga belum tahu. Inilah dia pendapat masyarakat dalam segmen Menurut Saya. Cowok gemuk itu menurut gue tipe gue sih gue nggak suka ya cowok gemuk, jadi kayak harus fitness gitu. Cowok gemuk itu lucu sih ya, kayak lebih ke dia happy jadi sering makan terus tapi yang paling penting sih dia sehat. Ya kalau cowok gemuk tuh menunjukkan kemakmuran kalau menurut gue. Cowok gemuk itu ya asalkan dia bisa winning with personality-nya dia juga ya nggak apa-apa asal dia baik juga. Menurut gue cowok gemuk itu kasihan. Kayak dia soalnya kan besar banget tuh ya. Kalau misalnya dia besar banget, berarti dia tuh kayak ngos-ngosan gitu. Kalau lagi mau naik busway gitu misalnya, terus ada cowok gemuk lagi turun kayaknya, hosh, keringetan gitu kayaknya, aduh begah gitu hidupnya, panas itu, kasihan. Itulah dia pendapat masyarakat mengenai cowok-cowok cabi lah gitu. Apa mungkin orang-orang yang agak sedikit gemuk gitu ya. Sebenarnya banyak juga orang yang nggak ngerasa gemuk. I'm not overweight, I'm just under tall, dia bilang. Ada juga mungkin saya bukannya gemuk kok, cuma saya gampang kelihatan aja. Macam-macam pendapatnya. Nah, kalau untuk pendapat gemuk sendiri, maaf, ini nyari apa? Saya nyari poster saya, tapi nggak ada. Tadi saya pikir ada poster. Sebentar, ini orang narsis banget ya. Emang lupa wajahnya kayak gimana ya? Lupa wajahnya kayak gimana sampai harus nyari poster? Dikasih emang poster kalau beli buku dapat poster. Dapat poster, Dapat kalender juga nggak? Poster doang. Kalender nggak ada kalender. Nggak, poster doang. Tapi Dapat saya nyari kartu-kartuan nggak kecil Deddy Kobuse gitu? poster doang. Poster doang, iya. Poster doang, poster ya. Oke, ini dapat informasi katanya program OCD ini sampai masuk ke dalam aplikasi. Nah, aplikasi di Android kalau nggak salah ya. Itu isinya apa aplikasinya? Di iPhone juga ada. Di iPhone juga ada. Oh, jadi tambah nyomong kayaknya sekarang nih. Aplikasinya buat apa tuh? Aplikasinya buat jam buka makan, jam tutup makan. Jadi kita bisa set 4 jam sehari, dia akan ingatkan, oke, ini jam buka makan. Nah, begitu dia bunyi alarmnya, jam tutup makan. Nah, itu banyak orang-orang mati gara-gara itu. Kenapa tuh? Dia lagi jam makan, masuk sendok, tat bunyi. Stop makan. Dia udah harus berhenti itu, sendok tetap di sini. Dia nggak boleh. Gak boleh lama makan lagi. Dan ada olahraga sebenarnya high intensive training ya. High intensive training, Jadi olahraga di rumah yang tanpa menggunakan apapun. Jadi menggunakan berat tubuh. Yang tadi seperti katanya Coki katakan. Contohnya Contohin. itu banyak banget. Agak sombong nih kayak orangnya. Pengen mamerin badan melulu nih. Enggak, dia nggak sombong. Lu jangan salah lah menilai orang lah. Congkak. Oh iya. Kalau boleh tahu pernah nggak kalian ini akhirnya bersalah pada diri sendiri atau ngerasa, duh kayaknya keluar dari diet gua nih kayaknya gitu. Pernah nggak, Cok? Misalnya udah nggak bakal mungkin makan lagi atau nggak mungkin makan makanan ini, tapi akhirnya, aduh makan nggak ya? Gua tuh Akhirnya keluar. Ada beberapa guilty pleasure, bro. Martabak salah satunya. Kampung I love you. Bro, kok kampung sih martabak? Tahu nggak, martabak itu isinya kan ada coklat, ada kacang, kasih lagi mentega. Itu luar biasa kalorinya. Nah, tapi kadang-kadang kita ingin menyenangkan tubuh juga. Boleh dong. Iya. Artinya apa? Seimbangkan aja. Nikmati makanan itu perlu kok. Dan menurut saya itu yang paling utama. Karena kalau kamu makan dengan beban, hati kamu nggak happy. Kamu nggak suka cita, nggak ada nikmatnya. Udah nggak nikmat, masuknya jadi sampah lagi. Jadi sekali makan tuh langsung dirasain. Oh, gue bisa begitu. Gue suka banget kalau dengerin dia ngomong, lu beneran kayak baca puisi. Itu berarti itu presenter yang Menikmati bener itu. banget. Bro, Iya, bener. prosa, baca prosa. Oh, baca prosa ya. Udah lama ya prosa ya. Wah, udah kepikiran nih prosa. Tapi benar katanya Coki bahwa ada yang namanya cheat day lah ya. Cheat day ada. Jadi
harus ada seminggu 1 kali atau 2 kali Anda cheat. Karena ada teori juga metabolisme kita bisa terbiasa juga kalau kita Immune nggak nge-cheat. akhirnya. Oh. Itu berlaku di pernikahan. Itu berlaku di diet. Di diet. Oke. Ya akan berabe kalau kebanyakan cheatingnya dibanding programnya sebenarnya ya. Nah bicara mengenai diet-diet yang unik atau juga mungkin yang jarang diketahui, kita memiliki informasi yang datang dari seorang madam. Inilah dia, Madam Dinata. Good night, class. Hello. Come on, class. Pay attention to Madam. Seperti biasa, malam ini Madam akan memberi tips-tips yang luar biasa. Of course, di teaching class with Madam Dinata. Dan malam hari ini, Madam mau kasih tahu tentang diet sesuai tema kita pada hari ini. Biar Anda langsing and of course, sehat. Diet alami. Yang pertama adalah diet alami dengan air mineral. Mengkonsumsi air sebanyak 2-3 gelas pada rentan waktu 5-10 menit sebelum makan dengan membiasakan minum air putih sebelum makan merupakan kebiasaan diet yang baik. Karena air putih memiliki 0 kalori dan minum air putih sebelum makan dapat membantu Anda untuk mengontrol rasa lapar. Remember, 2-3 gelas bukan 2-3 galon. Nah, next, diet alami berikutnya adalah teh hijau. Kandungan yang terdapat dalam teh hijau seperti kafein, saponin, theobromine, cephalin dan juga epigallocatine dapat meningkatkan metabolisme tubuh and of course bisa mengontrol nafsu makan. Dan akan lebih baik teh hijau yang dikonsumsi secara tradisional. Bukan dari obat-obatan diet yang mengandung teh hijau. Jadi ambil teh hijaunya sendiri, gerus sendiri. Tradisional seperti itu bukan ya? Oke, next. Diet alami berikutnya adalah dengan susu kedelai. Susu kedelai memiliki kecukupan nutrisi seperti kandungan fiber, karbohidrat, and of course, vitamin yang tinggi setara dengan susu sapi. Vitamin B kompleks, vitamin A, E, dan K dalam susu kedelai sangat membantu Anda dalam memenuhi asupan nutrisi selama diet. Dan Anda juga dapat mengkonsumsinya pada waktu siang ataupun malam hari. Dan dari semua diet-diet yang Madam sebutkan, air mineral, teh hijau ataupun susu kedelai, yang paling penting Anda selalu beraktivitas. Yaitu mulailah dengan sedikit berolahraga. Seperti nenek saya. Nenek saya dulu waktu umur 13 tahun katanya dia sudah mulai berolahraga. Pertama dimulai dengan berjalan kaki sepanjang 4 kilo. Dan sekarang saya nggak tahu nenek saya di mana. Karena dia mulai dari 13 tahun. Berarti sekarang udah 80 tahun dia udah berapa kilo ya? Saya nggak tahu ada di mana. Udah jauh banget pasti. Nenek ada di mana ya? Oke kelas, that's all. Good night and ta-ta. Kan eksis kan? Ya, itu tadi beberapa jenis diet yang tentunya juga mungkin banyak yang belum dilakukan oleh masyarakat. Atau mungkin juga udah ada yang diet alami cuma dengan air aja. Atau dengan teh hijau, susu kedelai. Sebenarnya ada berapa jenis diet yang Anda berdua tahu? Waduh, banyak ya, Mas Ari. Atau pernah dilakukan deh? Yang pernah dilakukan ya, 2 kalau saya. Diet yang tadi yang pola makannya benar-benar diatur, tapi masih ada karbohidrat, masih ada protein. Pernah juga waktu itu pengen cepat nurunin berat badan, jadi fokusnya hanya makan buah sayur aja. 1,5 bulan. Berhasil? Berhasil. Turun 3-4 kilogram lah. Oh, kenapa dengan dilanjutin? latihan. Ya, Kenapa nggak dilanjutin? Enak kali makan buah sayur mulu, kira ambil. gue pikir gue burung, makannya papaya mulu. Jadi buah sayur tuh dia dihajar, kemudian pola latihan juga diganti. Jadi jangan hanya fokus pada weight training. Bosan juga badan kita. Habis weight training kita kardio setengah jam 45 menit itu menolong sekali untuk lebih banyak bakar kalori. Atau sebelum latihan minum kopi.
gulanya nggak usah terlalu banyak atau malah nggak ada gula sama sekali. Ya kalau sudah cukup asupan gula buat energi karena gula penting juga buat energi. Minum kopi pembakarannya 2 kali lipat. Itu ada cara-cara yang memang kita perlu pelajari. Belajar dari buku, internet atau mentor di gym. Banyak orang-orang yang berhasil dengan cara itu. Kita harus belajar dari mereka. Oh iya benar. Sepertinya ini juga salah satunya dengan buku ini ya. Oh jadi promosi, enggak deh. Bisa dari mana aja. Soalnya udah ada posternya. Kalau Didi pernah nyobain apa aja? Oh ini, OCD udah. Oh, udah. Yang lain lupakan dah masa lalu. Enggak, tapi saya pernah mencoba banyak diet juga. Hampir semua diet pernah saya coba. Atkins pernah saya coba. Makan bersih pernah saya coba. Nasi merah, dada ayam, buah-buahan pernah saya coba. Cuman ya itulah intinya adalah pasti setiap orang akan menemukan pola diet yang sesuai dengan kesenangan dirinya gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih untuk para pria punya tubuh yang ideal? Penting karena begini, ini bisnis saya, entertainment, dan juga dunia entrepreneurship. Dan saya juga sadar bahwa manusia sering melihat dari penampilan, itu sangat wajar. Tetapi pertanggungjawaban bagi kita sebagai pemilik tubuh, meskipun usia di tangan Tuhan, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengelola tubuh kita. Jadi memiliki tubuh yang ideal itu kelihatan bagus, ada six pack, menurut saya itu bonus dari hasil proses yang panjang. Tetapi pembentukan karakter setiap hari, di mana kita berhasil mengendalikan pikiran, menahan keinginan kita untuk makan lebih, itu yang lebih baik buat pertumbuhan diri kita sebenarnya. Oh gitu. Jadi inti utamanya adalah mau cari sehat, bonusnya badan bagus gitu. Itu ya? saya pikir itu bagus banget tadi. Ya. Cari sehat dulu, Cari baru sehat dulu, badan baru bagus badan itu adalah bonus. Nah sekarang kita akan mengetahui seperti apa di antara dua pria ini kalau bertemu dengan salah seorang tamu kita yang justru tidak ibaratnya nggak mesti ideal nggak apa-apa tapi tetap bisa berkarir. Siapa dia? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Davina kurang lebih lah ya. Boleh mundur sedikit ketutupan, Mas Arinya nggak kelihatan.